Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan atas izinnya lah kita bisa dengan ringan kaki untuk melangkah ke Masjid Al-Ikhlas ini. Setelah kita ditidurkan, kemudian kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allah telah menghidupkan, kemudian mematikan, lalu menghidupkan kembali, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Kita masuki hari yang ke-11. Tentu kita sebagai orang yang beriman, para hadirin, kita semua sepakat. Setiap kita yang saat ini sedang bersekolah, sedang belajar, maupun yang pernah belajar, pasti mengalami yang namanya ujian. Betul Pak, Bapak Ibu? Tidak mungkin seseorang tidak pernah mengalami ujian, lalu mendapatkan ijazah. Pasti proses. Nah, untuk mengikuti ujian itu minimal, kalau tidak SPP-nya lunas, betul ya? Paling tidak minimal itu kita terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Tidak mungkin kita tidak pernah terdaftar di sekolah tersebut, kemudian kita mengikuti ujian. Kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa kita dipanggil oleh Allah SWT sebagaimana dalam surah Al-Baqarah yang selalu diucapkan atau dibacakan oleh para dai, para khatib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syaratnya adalah orang yang sudah terdaftar. Satu, sebagai orang Islam. Yang kedua adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah orang yang membenarkan dalam hatinya akan keesaan Allah SWT. Dan puncak daripada keimanan seseorang adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak disebut atau tidak dikatakan beriman manakala tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini, Ramadan oleh para ahli tafsir dikatakan bahwa Ramadan adalah panas, terik. Dan oleh Imam Qurtubi disebutkan bahwa ya Ramadan adalah melebur segala dosa kita dengan beramal soleh. Itulah Ramadan. Dan Ramadan ini kita diberikan kasih oleh Allah SWT. Pertama adalah puasa. Kemudian dalam bulan Ramadan juga terdapat keistimewaan. Ada turunnya Al-Quran. Kita sering sebut dengan nuzul Quran. Kemudian ada malam Lailatul Qadar. Yang lebih baik amalan kita, kalau dilipat gandakan, itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Yang dalam surat Inna anzalna fi Lailatul Qadar sebagainya. Para hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Ujian ini akan kita lulus manakala
kita lakukan dengan baik, dengan niat baik, dengan keimanan baik, dan ujian tentu saja biasanya lebih pendek daripada belajarnya. 11 bulan kita belajar, kemudian kita uji dalam 1 bulan ini. Apakah kita bisa merasakan bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang kita yang kelaparan, tidak bisa berbuat baik kepada orang lain karena keterbatasan. Oleh karena itu, ujian keimanan kita yang dalam 1 bulan ini kita bisa memanfaatkan dengan baik. Kita bagaimana merasakan kelaparan yang dialami oleh orang lain. Dan lebih dari itu, ujian kita adalah ujian menahan hawa nafsu. Kadang 11 bulan yang lalu kita sering ngomongin orang, ya kan, Bapak Ibu sekalian, tanpa disadari, si A itu koruptor misalnya gitu. Padahal memang koruptor ya menurut pengadilan, ya kan? Dia beli lemari karena hasil korupsi, padahal kerja ngojek dan sebagainya, mati tulang, itu sudah berusaha dengan baik. Tapi kadang-kadang hati kita itu selalu ngomongin gitu ya. Oleh karena itu bulan Ramadan ini supaya kita diasah, kita diuji supaya kita bisa menahan diri tidak berbuat yang salah. Dan tujuan daripada puasa atau puasa ini adalah la'allakum tashkurun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan la'allakum tattaqun, itu adalah tujuan antara. Jadi bukan tujuan final. Tujuan finalnya adalah dalam kalimat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah ayat 185, la'allakum tashkurun. Jadi tujuan finalnya kita berpuasa adalah agar kita bersyukur. Bersyukur apa? Atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Kalau kita pandai bersyukur, maka hati kita akan lapang, kita merasa tentram, merasa damai. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama besar Buya Hamka dalam tulisannya mengatakan, kalau Anda bersama Allah SWT, maka Anda merasa ramai. Kalau walau Anda tidak kaya, tapi Anda merasa kaya walau hamba tangan. Dan terakhir Buya Hamka mengatakan, Anda akan berani walau Anda sendirian. Artinya bahwa kita siap dan berani menegakkan kebenaran walaupun itu hanya sendiri. Para hadirin salat subuh rahimakumullah, tentu banyak orang-orang yang melakukan kesalahan karena hanya menggunakan akal dan fisik tanpa menggunakan keimanan atau dengan hati dan percayakan adanya Allah. Tidak mungkin akan terjadi pengoplosan minyak Pertalite menjadi Pertamax dan dijual dengan harga Pertamax kalau punya keimanan. Jadi orang banyak mengatakan saya Islam tetapi imanannya itu belum. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita, keimanan kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana dan yang salah. Dan kita semua yakin, kita semua akan kembali pada Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, dan kita tetap bersama Allah SWT.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan, tanpa menyinggung siapapun. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.